Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pahlawan kebaikan dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Furkan di Bincang Ramadan. Tentunya kita akan membahas banyak sekali topik-topik menarik setiap sorenya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu anak muda dan semangat membangun Aceh. Menarik sekali, pada hari ini kita telah hadir salah satu tokoh, yaitu beliau salah satu inisiator dari bangkitkan produksi rakyat. Nah, pada hari ini beliau akan berbicara banyak bagaimana sebenarnya girah anak muda dalam membangun Aceh. Sebelumnya kita akan menyapa dan berkenalan dulu dengan Bapak Razor. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bukan. Bagaimana, Pak, untuk puasanya sekarang masih gencar-gencar ya, Pak? Iya. Ini kan yang kita evaluasi hari ini. Ya, di mana-mana anak muda juga dengan semangat buka puasa, bukber istilahnya. Iya, betul. Itu hebat sekali. Ya, semangat untuk kebersamaan buka itu memang semakin hebat. Ya, kita berharap juga dia kembali itu lahirlah makna baru dalam Ramadan ini. Ya. Betul. Jadi sebelumnya, ya mungkin bagi teman-teman ataupun pahlawan kebaikan belum mengetahui bagaimana perjalanan karir beliau, sehingga beliau ini bisa menginisiasi satu gerakan, yaitu bangkitkan produksi. Mungkin Bapak Razordi bisa, Pak, menceritakan sebenarnya gimana sih, Pak, awal perjalanan sehingga bisa muncul sebuah pemikiran bahwa kita harus membangkitkan ekonomi rakyat. Ya, makasih bukan. Saya pikir ini pertanyaan yang sering kita dengar dari kawan-kawan juga. Jadi bahwa ini juga dilatar belakangi dari pengalaman saya sebagai aparatur. Dalam aparatur yang posisi yang top, ini kan saya harus mengambil kebijakan, mengambil keputusan, dengan cepat. Ya, karena memang itu tuntutan dari pekerjaan, yang bukan kita mau enggak merespon kegiatan itu. Ya, khususnya yang di kebencanaan. Ya, saya pernah menjadi ex officio kepala kebencanaan daerah, BPBD namanya. Dan kebencanaan itu sendiri dia bukan hanya kebakaran atau banjir, ya longsor, macam-macam, nah itu saja. Tapi dia ada pernah kadang-kadang air minum pun nggak ada, ya kan? Padahal kita banyak air. Ini persoalan air minum. Air minum nggak sampai, ya kita kirim. Nah, belum lagi kayak nggak ada beras. Terus bencana juga walaupun nggak kita tangani itu sudah sebuah persoalan walaupun ditangani oleh masyarakat sekitar. Jadi saya pikir ini juga kan harus kita cermati. Apa soal ini sebenarnya? Iya. Apa masalahnya ini? Ternyata salah satu salahnya adalah produksi. Balik lagi produksi. 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 Kalau kita banyak produksi, pokoknya kampung kita melimpah beras. Ya seperti zaman nenek-nenek kita dulu lah, ya. Tahun 60-an bisa bangun masjid dengan beras. Iya. Yang hebat ya. Soalnya itu yang saya pernah alami lah, metik beras pokoknya. Nah, sehingga bisa menjadi membeli semen. Tahun 60-an hingga pertengahan 70-an saya masih merasakan kondisi dari kampung-kampung tak tolong oleh tim lah. Nah tapi ini kan berakhirnya itu juga kadang-kadang nggak tahu kita kapan, ya. Dia berakhir aja, tradisi ini berakhir meloncat. Itu loncatan dari tradisi yang udah dibangun oleh kita. Dulu kan gerakan bangun masjid kan dirgambri. Habis itu tahun 80-an ya udah mulai beralih mungkin, ya. Gerakan-gerakan pembangunan dengan kekuatan ekonomi setempat itu udah beralih, ya udah dengan mungkin uang, ya.
macam lah, nggak semua sumbangan dari luar. Ada itu ya tahun 90-an, tahun 2000-an, udah mulai masuk kita ke dalam dekade perubahan ini sebenarnya. 2000-an kan kita udah milenial ketiga, kan? Generasi mungkin Furkan berapa lahir? 96. 96. Nanti kita masih satu abad kita. Iya. Ya kan? Masih abad ke-20 ya. Tapi kan ada orang-orang abad 21 dengan teknologi yang begitu berbeda dengan kita. Anak-anak yang besarnya di abad 21. Anak-anak lahir di abad 21. Nah ini kadang-kadang nggak kita cermati, atau generasi kami pun tidak mewarisi suatu tradisi kepada generasi ya seperti Furkan lah. Ya. Jadi apapun cerita Furkan kan generasi 91 itu generasi 96. Generasi Z. Ya. Generasi Z ya. Iya. Nah, itu ada teori-teori yang memang ditemukan oleh para teori-teori generasi yang kita memang harus abaikan itu. Dia buat pendekatan generasi ini hidupnya dengan teknologi ini, dengan peradaban ini. Ya memang itu harus kita lakukan sehingga kita mampu nanti buat pendekatan dengan generasi masyarakat kita sendiri terhadap produksi apa di zaman apa ya yang harus buat dan apa kebutuhannya. Ya itu. Nah berarti Pak, misalnya kita berbincang lagi tentang anak muda dan semangat muda Aceh. Iya. Otomatis kalau kita melihat dari data WHO, anak muda itu, yang dikatakan anak muda, orang yang berusia 19 sampai 24. Dan itu masuk ke generasi Z. Hari ini generasi Z. Kalau dibandingkan dengan generasi Bapak yang disilahkan dengan baby boomer, maka itu sangat jauh sekali. Nah, menurut Bapak yang sudah merasakan kehidupan beberapa generasi yang lalu ini, apa sih sebenarnya perbedaan ciri khas dari kedua generasi? Ya, saya pikir ini memang perlu kita ungkap, ya bukan ya? Ya sama-sama kita tahu lah, dan sama-sama kita bisa mengantisipasi zaman, mengkritisi zaman, ini penting, kan? Bukan untuk kepentingan generasi kami atau generasi Furkan atau generasi anak-anak selanjutnya, tapi bahwa inilah kondisi alam untuk kebersamaan kita. Bahwa saya dan kawan-kawan yang kelahiran atau orang tua kita yang kelahiran tahun setelah Perang Dunia Kedua, tahun 46 hingga tahun 64, itu dikelompokkan generasi baby boomers. Saya lah termasuk dalamnya. Nah, siapa generasi ini? Generasi katanya yang paling unggul. Yang paling unggul kenapa? Karena dia hidup di dua peradaban. Peradaban tradisional kami sempat lihat, orang-orang tepung di kampung Srepa kami sempat saksikan dan pernah ikut. Bagaimana kita menginjak padi di sawah itu kami pernah ikut, ya kan? Ya karena dirangsang dia dengan makan buah tuhe, ya kan? Rangsangannya sederhana memang, tapi asik. Dengan anak sebaya kita ikut rame-rame injak padi, ya, cimel orang Aceh. Kemudian pada tahun 2000 kami masih melihat lonjakan teknologi digital itu hebat. Jadi kami saksikan ini. Dan generasi baby boomers ini dengan cepatnya beradaptasi. Ini semua generasi baby boomers mungkin dia ada smartphone. Kami terpaksa belajar itu dengan cepat. Nah generasi kami ini yang saya rasakan dan kawan-kawan juga akui bahwa kami lebih kuat memegang tradisi sebenarnya. Ya, karena seolah-olah kita hidup dengan tradisi, dengan aturan. Makanya generasi kita ini, yang baby boomers ini lebih takluk ya. Seolah-olah kami ini bertahan dengan kebenaran. Padahal zaman sudah berubah. Ini persoalan. Ini gimana kita buat ini? Apa langkah kompromistis antara generasi saya dengan generasi Furkan dan kawan-kawan selanjutnya? Kan harus ada ahli ya.
ahli informasi. Kalau bilang tak ahli teknologi nggak mungkin, udah lebih cerdas zaman kalian daripada kami. Betul. Ya kan? Iya. Ahli tradisi. Sehingga langkah kalian tuh ini, oh kita harus melalui yang disampaikan seperti ini, kan? Jadi kenapa generasi hari ini? Kalau generasi I, ya nengok dia udah larut, dia harus mengikuti kami masih kan, di peralihan antara kami dengan generasi X yang milenial, X, I, ya, X yang masih kena lah dengan cara kerja kami. Habis itu generasi I, dia udah milenial ke I, ya kan? Nah, itu yang udah mulai masuk miliar. Z itu E generation, internet ya namanya. Z generation, entah itulah istilahnya. Pokoknya dia udah dengan internet. Nah generasi ini dia berpikir ya, atau kita nggak mengintervensi lah kira. Nah, yang kita saksikan itu lebih banyak dia duduk dengan menggunakan alat yang bekerja. Teknologi. Dengan teknologi. Jadi teknologi apa? Teknologi hari ini ya saya lihat dengan teknologi pasar. Dia menjual barang dengan ini, mendatangkan barang, mengirim barang juga dengan dengan teknologi. Nah sekarang persoalannya, barang apa yang harus sampai ke kita, yang saya antarkan hari ini. Saya termindset bahwa barang itu di mana aja asal ada dalam suatu pasar yang di suatu sistem internet ini, saya boleh beli. Tapi bahwa saya kan harus mengangkat juga generasi anak-anak kita di sini untuk produksi. Berarti jangan lupa produksinya. Produksi. Jadi kalau produksi itu ya dengan tradisi. Ya kan? Ya. Jadi kan tradisi kita bersawah. Masih hari ini bersawah kita seperti apa? Ya masih petak-petak sawah dengan kasih air, kan? Ya. Nah, jadi hari ini baru masuklah teknologi pemotongan dengan apa? Mobil. Dengan mobil pemotong rumput, pemotong padi. Pemotong padi itu masuk langsung, ini padinya masuk langsung ke mobil. Ke kantong-kantong. Udah bisa kayak gitu hari ini untuk produksi. Tapi untuk tanam saya belum lihat. Katanya udah ada juga. Itu nggak apa-apa. Iya. Tapi bahwa sawah kita masih berair seperti ini, nah itu kan masih tradisi kita. Iya. Mungkin tradisi kalian bukan tinggal adik-adik lenda. Udah di awang-awang aja mungkin. Ya boleh. Iya betul. Tanam padi udah di awang. Di atap. Udah hebat lah mungkin kan. Jadi ini masih gini. Ini yang harus kita cerita kembali, harus kita sama-sama lihat bahwa sawah masih kayak gini bentuknya. Nah, cara penanaman kalian udah seperti ini. Iya. Nah, tapi kalau kayak gitu kita harus kompromi supaya dengan cara lama kita pakai perangsang buah kayak seperti ini. Kalau kita pakai kayak gini berdampak seperti ini. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini kan langkah kompromi yang harus kami cerita atau harus kalian debat kami. Ya. Nah, ini yang harus terjadi. Sehingga daftar bahan yang kita beli, yang adik-adik beli semua, itu juga barang kan indah. Saya mau beli buah pala. Saya online kan kawan-kawan generasi muda di Aceh Selatan punya datang itu barangnya masih dari Aceh, barang dari kita juga. Dia di sana bergerak, semua bergerak, ya kan? Berarti memang yang ditakutkan di generasi sekarang ini kita mungkin fokus ke digitalisasi, tapi mungkin kita melupakan produksi dari tempat kita sendiri. Sehingga kalau misalnya ini terjadi berulang makin jauh, menurut Bapak yang akan terjadi ke depan sama Aceh apa? Ya kita tidak produktif memang, berarti tidak produktif, dan generasi kita ketergantungan dengan produk dari luar. Padahal dari dalam bisa kita buat. Nah itu akan menimbulkan kekecewaan dan
apapun degradasian mungkin Iya. degradasian tradisi mungkin kan. Jadi sehingga generasi kita udah butuhkan, nak produksi kita membeli dari luar karena kita bisa berproduksi, ya kan? Nah jadi ini nanti kita juga bisa cerita sama kawan-kawan, kan? Ya mencampurkan, ya kawan-kawan yang lain banyak. Kebutuhan pokok kita yang bisa kita produksi ini apa aja ya tuh. Kebutuhan pokok kita hari ini kan, kalau kita belum beralih ke gandum mungkin masih makan beras, Iya. ya kan? Jadi belum beralih ke jagung, kita masih beras. Oke itu kita bisa pernah pikir kalau pokoknya kita berpenghuni sekian, berapa ton, berapa ribu ton kita harus produksi. Sehingga kita siapkan generasi produksi terhadap beras ini. Ya kawan-kawan yang kita sekolah kita di pertanian itu dan produksi dia, ada lapangan kerja dia. Iya. Ya. Nggak sulit itu, nggak sulit. Karena saya udah pernah lakukan itu dengan kawan-kawan ini dalam sektor yang lain. Iya. Ya, tak mesti butuh anggaran butuh hebat. Cuma butuh semangat dan tahu tujuannya kemana. Itu aja dia, tahu arah. Berarti memang misalnya kita lihat bahwa Aceh ini harus memproduksi. Produksi. Anak muda harus fokus produksi. Anak muda harus produksi. Yang bikin, mungkin saya boleh tanya lah, Pak Burkan, kenapa anak-anak muda itu jadi nak mau berproduksi? Kenapa? Apa jawabnya? Menurut Burkan, ini kan generasi bukan sama-sama bisa nengok kan? Iya. Saya kira kenapa? Mungkin alasannya pertama mereka tidak terlalu paham dengan dunia pangan itu sendiri, dunia produksi. Yang kedua, karena mungkin kemudahan teknologi ini mereka menganggap bahwa menjadi penjual lebih itu dia lebih mudah. lebih mudah. Artinya jaminan. Iya. Artinya jaminan saya terhadap kesejahteraan saya kalau saya di sektor trade itu mungkin lebih enak dan lebih nyaman. Kan? Risiko lebih rendah. Resiko nggak ada, bahkan lebih rendah atau nggak ada ya. Iya. Tapi kalau diproduksi kan banyak risiko ya. Betul. Nah, artinya saya perlu jaminan. Iya. Dijamin saya. Nanti dijamin lah kan. Pupuk tenang, paling bagus. Kalau pun ada penyakit kami tanggung jawab. Anda bekerja saja. Saya disuruh mas saya, nggak mau saya. Iya. Kalau saya berpikir, saya harus membajak saya. Habis itu air nggak jelas, saya baru pikir. Habis itu pupuk nggak jelas pun. Begitu saya menjadi langka. Iya. Berapa banyak saya harus kerjai? Risikonya menumpuk. Tapi kalau umpamanya kita generasi ini terbangun, generasi Burkan dan adik-adik selanjutnya, anak saya menjamin air sawah. Ada generasi memang engineering yang generasi kalian itu mampu mengadakan air sawah. Nah, ada air ini kita bor, ya kan? Iya. Ada tempat-tempat kita yang ada air lagi udah gali sumur, ada tempat kita. Jadi kebun-kebun masyarakat itu bisa artinya kejadian air seperti itu. Pokoknya datang kelompok anak muda lagi, pokoknya ada juga anak muda yang mungkin lebih senior dari Burkan yang datang kemari yang buat pupuk, bisa membuat dia pupuk walaupun dengan teknologi sederhana ya. Iya. Saya jamin dia bilang nih berbuah itu betul. Kalau saya nengok ya dengan perlakuan dia itu berbuah bagus, umur. Artinya ada kelompok-kelompok anak muda ini yang mampu berbuat. Tapi kan tidak terkonek dia dalam satu sistem produksi. Itu memang harus di sistem. Di sistem lah bahwa kondisi kita kayak gini, kita perlu untuk satu produksi ini A, B, C, D, E, perlu air, perlu obat-obatan, hama, perlu pupuk yang bagus, perlu bibit yang bagus. Nah ini kita ya. Bibit tanggal berapa? Kan sederhana. Iya. Sederhana itu bisa kita buat. Nah yang membangun ini, inilah yang namanya tradisi kebersamaan kita yang pernah dibangun oleh nenek moyang kita, leluhur kita di Aceh ini. Ya, kenapa dulu kita produksi itu dengan gotong royong? Kenapa misalnya sawah Burkan waktu itu ya kita minggu ini ke sawah rame-rame, kita potong di sawah ini, besok sawah saya lagi. Kan bisa gitu kan?
betul. Nanam pun kayak itu. Kenapa kita sejahtera itu? Berarti memang dalam pembangunan ataupun mentalitas anak muda memang harus berkolaborasi gitu. Harus kolaborasi, dan ini dibangun tidak dengan kesendirian. Kita jarak jauh ya. Ini saya dengan Furkan ini karena rasa begitu jumpa kita terjadi Khamis kan. Betul. Nah, Khamis ini waktu jumpa. Enggak, waktu kita bersua di alamnya bisa. Nah, makanya inilah yang kita bilang bahwa loncatan teknologi ini juga perlu kompromi ya dengan tradisi yang sudah berlangsung lama di kampung kita ini. Saya yakin ya anak-anak ini mau dia kita ajak. Cuma tidak boleh telat juga. Begitu terlambat dia sudah terlanjur dengan keasikan sendiri. Dia bisa bekerja di kamar sendiri segala macam. Dia nak kenal lagi dia dunia sosial lingkungan ini enggak lagi dia. Berarti mereka melupakan potensi daerah. Iya, tapi kayak itu dia udah menjadi robot nanti. Tapi Pak, ada salah satu mungkin banyak pertanyaan dari anak muda, Pak. Kita lihat ketika anak muda dan generasi boomers ini seakan ada pemisah. Iya. Baik dari segi pemikiran ataupun dari keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka. Menurut Bapak, bagaimana caranya untuk bisa menemukan dua kutub ini sehingga lahir satu sistem baru ataupun teknik apa yang mungkin yang bisa dilakukan terus-menerus sehingga kedua kutub ini bisa menyatu? Ya, itu bagus sekali itu. Itu kan yang Furkan rasakan sebenarnya kan. Nah, kita harus hadirkan idola bersama. Apa yang menjadi idola kita sama di zaman ini? Harus cari itu kan. Iya. Ya kan, tidak boleh dalam bentuk apa aja dia. Kalau hari ini kalau saya lihat di sini dari seni budaya, karena orang lama ini masih suka lagu itu, anak muda pun masih mengarasi lagu itu. Kalau saya nengok di sini, kesimpulan saya sebentar lah. Iya. Nah, sehingga nanti hadirlah satu sosok umpamanya atas nama ini, siapa itu dia masuk dalam apa namanya itu yang idol mungkin. Iya, ya. Nah, itu karena orang tua pun selalu ke dia, anak muda yang sekarang dia juga kagum ke dia. Jadi kalau saya lihat masih ini idolanya, tapi nggak bisa yang lain, kan? Dalam bidang yang lain. Dalam yang lain bisa dalam bentuk wujud fisik, ya, nggak hanya sebatas dari dunia maya angan-angan aja, enggak. Iya. Lalu dari produksi kita apa sebenarnya? Apakah sama-sama kita mengidolakan hari ini kalau saya lihat yang jadi idolakan ya Kopi Gayo. Iya, betul. Apapun cerita Kopi Gayo nggak ada. Kita semua menganggap itu kita punya, kan? Jadi orang minum kopi kita pun bertahan kita. Kalau mau minum kopi ya di Aceh lah. Pada Aceh ini hidup dengan kopi itu kan karena ada produksi saudara kita di Gayo. Betul. Ya kan? Begitu juga dengan kawasan lain, Biren, agen kopinya di Biren, produksinya di sana. Ini bangunan konstruksi ini ya dibangun secara alamiah gitu, oleh orang-orang tua kita terdahulu, jadi sendiri ya. Iya. Sehingga kita hari ini bertahan. Hari ini itu salah satu wujud produksi yang bisa kita jadikan komoditi pemersatu generasi kita dan generasi setelah kita. Berarti ruang kompromi yang ingin kita bangun itu adalah bentuk menyatukan visi dalam sebuah produk. Lebih bagus dalam produk, sehingga sama-sama kita berpikir ini hebat kita punya kopi kita ini, ya kami kayak kreasikannya itu baca kopi minum. Anak-anak ini pun apa kurang, semua anak-anak ini minum kopi. Saya yang penuh kafe itu, berarti sama mengakui kita. Kalau udah diakui ini sama-sama kita punya, kopi Gayo ini adalah milik kita semua dan kita yakini dia enak. Begitu berubah rasa atau ada kecurangan terhadap kopi ini sehingga rasanya sama marah kita kan. Betul. Nah, ini. Ada rasa memiliki itu. Sekarang komoditi lain apa bisa kita buat? Makanya saya kan dengan beberapa kawan, katanya di sana ada beras bagus ini, saya pergi. Mak bagus saya ini beras dari mana? Dari Betung, alhamdulillah dan itu.
dari sana. Makanya ada kawan-kawan kita ya mungkin dia di atas Furkan sedikit lah kan untuk Iya. padi kan. Nah, senang kali saya begitu nengok harga padi udah naik. Nah, wah alhamdulillah. Nah, ini begitu harga tinggi dia jadi idola padi itu. Iya betul. Ya. Nah, Jadi kita sebuah lambang. di lambang orang semua memproduksi nanti. Nggak apa-apa. Ah, gitu dia kan. Jadi sederhana, Seperti ini Pak, bisa kita kesimpulan bahwa karakteristik anak muda ke depan membangun ekonomi harus ekonomi lokal, ekonomi tempatan, Oke, tempatan. mengedepankan kolaborasi, Pak. Kolaborasi dan tidak meninggalkan jejak-jejak sejarah mengenai ekonomi kita kan. Yang udah dibangun oleh kakek kita. Itu memang tidak boleh meninggalkan sejarah dan tradisi lama. Enggak, jangan. Dan itu bisa mungkin dijadikan sebuah nilai lebih dari pengembangan ekonomi di Aceh ke depan, Pak. Iya. Ya, terutama macam ini kan kalau boleh tambah lagi hukum-hukum laut itu buatan kita. Iya. Hari Jumat nggak boleh ini, Iya. nggak boleh ke laut. Barang siapa ikut sama-sama tarik cepat, nanti semua yang ada itu dapat jatah. Ini hari rezeki Allah. Iya. Itu kan tradisi. Tapi ada berbagi di situ. Berbagi. Siapa yang datang aja di situ dengar aja dapat jatah. Ini hebat. Jangan kita ganggu lagi, ini udah terbangun kakek kita udah buat Iya. dengan perubahan-perubahan perjalanan. Dalam perjalanan kan berubah-ubah Betul. hingga sempurna dan sehingga begitu ada cuma hana jalan. Betul. Nggak usah kita ngomong, kita udah takut diri. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, kalau ini, apakah ini kalau ditinggal generasi selanjutnya, apa kita dengar kali aturan ini? Apakah dia akan sukses seperti kakek kita? Ya. Kan belum tentu kan? Mungkin secara ekonominya bisa meningkat, tapi secara kekeluargaan. Kekeluargaan gagal. Atau karena kakek kita juga mampu membangun ini. Tak hari ini ikannya ada di sini kan terbentuk dia aturan-aturan itu, norma-norma itu. Tapi karena kita ingin mengulangi atau menabrak tradisi itu, ya ada kegagalan-kegagalan yang memang kadang tidak kita sadari atau kita akui ya. Sistem itu sudah bagus untuk dibangun. Ya. Sudah bagus. Mungkin mengendalikan populasi ikan juga. Betul ya. Mungkin sekian Pak. Dari Terima kasih Bunda. Saya harap sukses terus lah anak muda ini, Amin, ya. amin, Pak. Baiklah pahlawan kebaikan wawancara diskusi kita dengan Bapak Rajuwardi. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini bahwa untuk anak-anak muda Aceh perkembangan ataupun pengembangan ekonomi ke depan itu harus berbasis produksi lokal, ataupun mengembangkan potensi-potensi daerah dan menggunakan kekuatan kolaborasi sehingga ada di sini pembagian risiko sehingga ekonomi kita bisa cepat bangkit. Yang ketiga, dalam pengembangan ekonomi juga kita supaya mengadopsi beberapa teknologi sehingga ini mempercepat pembangunan ataupun produksi ekonomi kita. Bagi pahlawan kebaikan yang ingin bergabung ataupun ingin berdonasi, kedepannya bisa langsung DM Instagram Asar Humanity Aceh. Sekian saya Furkan dari Asar Humanity Aceh. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.